Hei, ini tidak, ucap Raya begitu terkejut kalau ternyata ranjang itu bukanlah ranjang yang mengapung di atas permukaan air, tapi tertanam kokoh di sana. Z tersenyum. Kau terkejut karena ini bukanlah ranjang terapung? Tanya Z sambil naik ke atas ranjang itu. Raya mengangguk. Z tersenyum bangga dengan hasil kerja duo bodyguardnya Jai dan Max. Flashback on. Aku tidak ingin tahu bagaimana caranya. Yang penting, malam ini juga sudah ada ranjang permanen di tengah kolam renang di villa pribadiku. Tapi aku inginnya dia terlihat seperti ranjang terapung. Perintah Zi. Sesaat setelah Raya mengucapkan bahwa Zi belum pernah menyampaikan cintanya dengan benar kepada Raya pada malam waktu itu. Tapi Tuan, bagaimana caranya agar ranjang itu permanen tapi terlihat terapung? Tanya Zai melalui teleponnya. Apa kau baru saja menyuruhku berpikir, Zai? Sentak Zi dengan suara beratnya. Siap, tidak Tuan? Jawab Zai dan Max. Waktu kalian untuk merealisasikan perintahku masih cukup banyak. Masih ada sampai besok malam. Jangan sampai aku harus mencari bodyguard yang lain, Zai, Max. Tukas Zi, lalu menutup telepon itu. Kini tinggal Zai dan Max yang hanya bisa saling pandang di depan kolam renang Zi sambil memikirkan bagaimana caranya membuat ada ranjang permanen di tengah kolam itu, tapi tidak terlihat permanen, terlihat terapinya. Jai, kini aku tahu perasaan Bandung Bondowoso saat Loro Jonggrang memerintahkan membuat 1000 candi dalam satu malam, ujar Max lirih. Memang apa perasaannya, Max? Tanya Zai dengan suara yang tidak kalah lirihnya. Edan, jawab Max sambil berteriak frustasi. Kedua orang itu masih tertunduk di tepi kolam di malam itu. Saat Zi asik-asik tidur di kamar dengan sang istri, duo bodyguardnya yang sudah merangkap menjadi pasukan jinnya Bandung Bondowoso sedang mencari inspirasi untuk mewujudkan keinginan sang bos. Jai mengambil sendalnya, melemparkannya ke dalam kolam saking frustasinya, lalu berkata asal. Coba kau lihat sandal jepitku yang mengapung itu, Max. Kau bayangkan saja, itu adalah ranjang apung Tuan Zi. Ungkapnya masih dalam mode terbangun. Bagaimana cara memvisualisasikan bayangan hitam sebatas bayangan sendal ke air hingga tiang-tiang penyangga tidak kelihatan? Masih dalam mode asal bicara. Max yang memang sedang melihat ke depan malah menanggapi serius perkataan Zai. Dia terus memperhatikan sandal jepit Zai yang mengapung, lalu tiba-tiba cup. Max tiba-tiba mencium kepala Zai bertubi-tubi sambil berteriak, Kau jenius! Zai terperangah melihat Max bersorak tidak jelas seperti itu. Jenius? Ulang Zai yang dia sendiri tidak paham di mana letak kejeniusannya. Max langsung menyemplung ke kolam yang tingginya hanya di bawah dada orang dewasa itu. Lihat, di bagian ini akan kita buat sebuah ranjang permanen dengan ukuran setinggi ini. Lalu kita pasang keramik berwarna dengan keramik kolam berenang hingga segini. Sedangkan di bagian ini, sisanya ini, kita pasang keramik yang warnanya lebih gelap sehingga akan memberi kesan bayangan di bawah air. Kau sungguh jenius, Jai, sorak Max usai menjelaskan idenya. Max bahkan berenang ke sana kemari saking senangnya, sedangkan Zai masih melongo. Jelas-jelas dia melemparkan sandal jepit ke dalam kolam itu karena frustasi akan permintaan bosnya yang gila itu. Tapi temannya malah mengatakan dirinya sangat jenius. Ternyata tidak perlu hal besar untuk mendapatkan gelar jenius. Itu yang dapat Jai simpulkan. Mereka berdua pun mulai menguras kolam renang Zi malam itu juga. Raya meraih handuk yang telah disediakan di tepian ranjang ajaib itu, lalu melilitkannya ke tubuhnya. Zi pun mengambil handuk yang satunya, lalu melilitkan ke pinggang. Apa kau kedinginan? Tanya Zi sambil merangkul Raya. Dari mana kau dapat semua ide gila ini sih? Tanya Raya. Darimu? Jawabnya singkat. Dariku? Ulang Raya heran.
kau sungguh menginspirasiku untuk melakukan hal-hal yang ada di luar nalarku. Hanya dengan melihatmu, jiwa liarku keluar, ucap Ji sambil mencium leher Raya. Raya pun mengalungkan tangannya kepada Zi. Seperti kelas di bawah sinar rembulan ini akan segera dimulai, pikir Raya. Zi menarik salah satu tali di pilar kelambu ranjang hingga membuat semua kelambu itu turun dan menutupi ranjang Zi dan Raya. Zi dan Raya terus berciuman menyalurkan hasrat mereka yang sepertinya tak ada hentinya. Cukup lama mereka saling memberi dan menerima, menautkan bibir mereka, membiarkan jiwa liar dalam diri mereka membawa mereka ke dalam sebuah ciuman yang panas, saling melumat dan menyesap, hingga napas keduanya pun terengah-engah, benar-benar seperti tidak akan pernah ada sudahnya. Raya, ucap Ji sambil memegangi kedua pipi Raya dengan mata sayunya. Aku tahu bahwa aku bukanlah pria yang sempurna. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku tahu ada banyak pria di luar sana yang lebih baik dariku yang mencintaimu. Tapi kau juga perlu tahu, ucap Zi dengan tatapan penuh cinta. Hanya aku yang tidak akan pernah berhenti mencintaimu hingga ajal menjemputku, ujar Zi lalu mengecup mata kanan Raya. Hanya aku yang rela menggantikan nyawamu dengan nyawaku, ucap Ji yang kemudian mengecup mata kiri Raya. Hanya aku yang selamanya akan tulus mencintaimu, lanjutnya sambil mengecup kening Raya. Dan hanya aku yang sanggup menghadirkan rembulan untukmu, ucapnya terakhir sambil melihat ke dalam mata Raya. Kau tidak percaya aku bisa membawakan rembulan untukmu? Tanya Zi sambil tersenyum. Raya menggeleng meski masih dalam mode terpesona dalam semua perkataan Zi. Raya hanya bisa diam dan memandang Zi penuh cinta. Coba sekarang kau lihat ke dalam mataku. Kau akan melihat rembulan yang telah berhasil aku culik dari langit malam di alam sana, gombalnya yang tiada habisnya. Raya melihat ke dalam mata Zi, dan satu-satunya yang dapat dia lihat di dalam sana hanya pantulan wajah dirinya sendiri, dengan rambut basah tergerai tengah memandangi Zi. Indah kan rembulan yang ku simpan dalam mataku, Raya? Tanya Zi yang semakin mendekat kepada Raya. Zi memandang mata Raya, lalu melirik nakal kepada bibir Raya yang benar-benar telah mengalahkan kokain dan sabu bagi Zi. Sungguh membuatnya candu dan mudah untuk melepaskan semua lelah saat melumat bibir itu. Raya tersenyum. Raya sadar dia telah jatuh dalam gombalan sang raja malam di bawah sinar rembulan ini. Zi kembali menyesap bibir itu dengan sangat-sangat lembut, lalu menyapu bibir Raya yang mulai kemerahan karena semua ulahnya tadi sambil berkata, apakah kau bersedia menghabiskan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan dekade-dekade dalam hidupmu sebagai Nyonya Hardata, istri dari seorang pria yang penuh dengan kekurangan ini, di mana kau bukanlah yang pertama dalam hidupku, tapi dapat aku pastikan, kaulah satu-satunya yang akan menjadikan pelabuhan terakhir dermaga cintaku. Aku mencintaimu dengan segenap jiwa dan ragaku, Anulika Rayana, ucap Zi sambil memberikan sebuah kotak berisi sepasang cincin. Bersediakah kau, Anulika Rayana, sehidup semati denganku, Zai dan Hardata? Ulang Zi sekali lagi. Yes, I do, ucap Raya sambil menitikkan air mata. Hatinya sungguh sudah terpaut dengan pria tampan di depannya ini. Raya mengecup bibir Zi lembut. Aku bahkan tidak memberikan sebuah cincin pernikahan sewaktu kita menikah. Apakah malam ini sudah terlambat bagiku untuk memasangkan cincin itu di jarimu, sayang? Tanya Zi lembut. Raya menggeleng dan menyodorkan jari manisnya kepada Zi untuk dipasangkan cincin itu. Wow, kenapa bisa pas begini? Seru Raya kagum. Bagaimana kau tahu ukuran jari manisku, Tuan Zai dan Hardata? Tanya Raya sambil mengambil cincin untuk ia pasangkan ke jari Zi. Jangankan ukuran jarimu,
Ukuran pakaianmu luar dan dalam saja aku tahu. Goda Zi membuat Raya menggigit tangan Zi yang tadinya ingin ia pasangkan cincin di jarinya. Au, apakah karena sinar rembulanku berubah menjadi zombie kembali sayang? Ucap Zi sambil mengecup kening Raya usai Raya memasangkan cincin kawin di jari Zi. Kini kau telah terikat selamanya denganku Zi. Semua langkahmu akan aku awasi mulai dari malam ini, ujar Raya sambil menyipitkan matanya. Hai, aku sungguh tidak sabar melihat Nyonya Hardata mengawasiku 24 jam, goda Zi. Zi pun menarik handuk Raya dan mendorong tubuh yang sudah berangsur kering itu ke tengah tempat tidur. I love you Anulika Rayana, sebut Zi sambil memulai malam hangat penuh cinta di bawah rembulan di tengah malam yang dingin berlapiskan kelambu di tengah sunyinya kolam renang malam itu. I love you too, ucap Raya sambil menarik tubuh Zi ke bawah dan mengambil alih permainan mulai dari saat itu. Aku mohon berikan aku anak yang secantik ibunya Tuhan, ucap Zi sambil memandang hamparan bintang di atas sana saat menelentangkan tubuhnya. Zi menoleh ke arah Raya dan terlihat Raya sedang mengatur nafasnya yang juga terengah-engah seperti Zi. Terima kasih sayang. Zi menopangkan kepalanya ke tangannya dan menghadap ke Raya, lalu kembali mengecup pipinya Raya. Kau dari mana saja Zi? Sentak Ansel saat Zi sampai ke kamarnya usai mengantar Raya subuh itu ke kamar Raya. Ada apa? Tanya Zi yang tidak heran jika Ansel bisa masuk ke kamarnya. Dennis dipukuli oleh seseorang dan orang itu telah aku tahan di basement hotel, kata Ansel dengan rahang yang mengeras. Meskipun Dennis dan Zi hanyalah sepupunya, tapi bagi Ansel mereka berdua adalah saudaranya. Brengsek, berani sekali dia melukai adikku, sagah Zi marah. Lalu Dennis mana? Dennis ada di kamarnya bersama Anne, jawab Ansel. Anne? Iya, no Mary, cetus Ansel. Ansel tahu Zi pasti penasaran kenapa Anne bisa ada bersama adiknya. Ceritanya panjang, akan aku ceritakan sambil jalan ke basement. Kita beri pelajaran dulu si brengsek itu, baru kita melihat Dennis, usul Ansel. Oke, kita ke basement sekarang. Dia harus tahu dengan siapa dia berurusan, ujar Zi dingin. Hari sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan Johan masih berjaga. Di hadapannya kini telah ada sebuah rancangan pakaian yang dibuatnya sepanjang malam dengan bersusah payah. Sekilas memang corak dan warna dari rancangan pakaian itu mirip dengan yang telah dibuat oleh Raya, tapi tentu saja itu jauh berbeda. Johan tersenyum smirk melihat rancangannya. Hatinya merasa puas setelah berhasil membuat sebuah rancangan pakaian yang lebih bagus dan lebih elegan daripada yang dibuat oleh Raya. Johan yakin Juan pasti akan terkesima dengan hasil rancangannya. Johan meletakkan rancangan itu ke dalam figura yang telah ia persiapkan. Meski merasa lelah, Johan buru-buru ke kamar mandi sebab jam 7 ini di saat semua staf sedang disibukkan dengan rangkaian acara oleh perusahaan. Para petinggi perusahaan termasuk desainer dan model harus mengadakan rapat di aula kemarin. Raya melangkahkan kakinya ke dalam aula itu dengan penuh percaya diri. Tidak lupa Raya menggunakan cincin yang diberikan kepadanya semalam, menambah rasa percaya dirinya sebagai istri sah pria itu. Kau kemana saja Raya? Tanya Moon yang tahu-tahu sudah ada di hotel itu. Moon? Bukannya kau ke Itali? Seru Raya kaget. Seingat Raya, Zi mengatakan Moon dan Angela sedang di Itali. Moon berdengus kesal. Iya benar, aku dan Angela memang di Itali, tapi itu tidak benar-benar sampai di Itali. Sebab setelah beberapa jam terbang, tiba-tiba pesawat itu meminta izin kembali ke Indonesia. But why? Tanya Raya heran. Itu karena Juan ingin bertemu dengan semua eksekutif perusahaan serta para desainer, para model. Sela Angela yang tiba-tiba ikut dalam pembicaraan mereka.
Sebaiknya kita segera ke sana, ajak Moon sambil menarik tangan Raya. Cincin baru? Tanya Moon saat tanpa sengaja menyentuh cincin nikah Raya. Hah? Iya, jawab Raya sambil tersenyum. Singkat cerita, semua sudah ada di aula itu. Mulai dari para eksekutif perusahaan, para desainer, dan para model. Juan pun sebagai konsultan perusahaan Z juga telah tiba. Z, Ansel, Juan, serta Johan duduk di depan menghadap kepada para eksekutif, desainer, dan model yang ada. Baiklah, adapun tujuanku meminta kita semua untuk berkumpul di pagi ini, di aula ini, karena aku ingin mengapresiasi dua mahakarya yang telah dibuat oleh desainer utama kita, Johan Deman, yang akan menjadi pusat fashion kita musim ini. Ucap Juan yang diikuti oleh tepuk tangan semua orang yang hadir di aula itu. Juan pun meminta staf hotel untuk memajang dua rancangan Johan ke depan semua orang.